Sejarah tak hanya soal masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita memandang diri kita hari ini. Dan sekarang, Indonesia sedang bersiap untuk menulis ulang sejarah nasionalnya. Bukan dalam arti melupakan, tapi menyusun kembali, menyelaraskan narasi besar bangsa dengan sudut pandang yang lebih luas. Proyek ini menimbulkan rasa penasaran, sekaligus kekhawatiran. Apakah ini sebuah langkah maju, atau justru akan mengaburkan fakta sejarah yang sudah kita kenal? Mari kita telusuri bersama, tanpa prasangka, tanpa provokasi, dengan pikiran terbuka dan hati-hati. Pada awal tahun 2025, pemerintah Indonesia meluncurkan proyek besar, yaitu penulisan ulang sejarah nasional. Proyek ini dikoordinasi oleh Kementerian Kebudayaan dengan melibatkan lebih dari 100 sejarawan, arkeolog, dan akademisi. Targetnya adalah menerbitkan 10-11 jilid buku sejarah yang mencakup periode prasejarah hingga era reformasi. Proyek ini diharapkan rampung sebelum 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dengan anggaran sekitar 9 miliar rupiah, proyek ini merupakan salah satu upaya sejarah terbesar sejak masa Orde Baru. Namun, bukan hanya skalanya yang besar, tapi juga dampaknya terhadap persepsi publik tentang sejarah Indonesia. Pemerintah menyebut bahwa tujuan utama proyek ini adalah menghadirkan narasi yang lebih Indonesia-sentris. Artinya, penekanan tidak lagi hanya pada sejarah politik nasional semata, tapi juga pada kontribusi daerah dan tokoh lokal. Misalnya, kisah perlawanan rakyat Aceh, sejarah maritim Bugis Makassar, hingga kekuatan budaya Papua. Selain itu, temuan-temuan arkeologi seperti situs Bongal di Sumatera Utara ikut memperkaya narasi awal masuknya Islam. Proyek ini juga mendorong integrasi sejarah budaya, ekonomi, dan sosial, bukan hanya catatan perang dan kekuasaan. Dengan pendekatan seperti ini, sejarah diharapkan menjadi lebih inklusif dan mewakili suara yang lebih beragam. Meskipun banyak pihak menyambut positif, tidak sedikit pula yang menyuarakan kewaspadaan. Sejarawan dan pengamat menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses penyusunan agar tidak ada kepentingan politik yang membayangi. Mereka mengingatkan bahwa sejarah bukan alat legitimasi, tapi ruang refleksi untuk memahami masa lalu secara utuh. Sebagian khawatir bahwa sejarah kelam seperti tragedi 1965-1966, kerusuhan Mei 1998, atau konflik Timor Leste bisa disisihkan. Namun, hingga saat ini belum ada draft isi yang dipublikasikan secara luas, sehingga banyak asumsi masih berbasis spekulasi. Penting untuk memberi waktu dan ruang agar publik bisa menilai isi finalnya dengan jernih dan objektif. Setiap penulisan ulang sejarah tentu membawa peluang, tapi juga potensi risiko. Peluangnya adalah menghadirkan narasi baru yang selama ini luput dari perhatian, termasuk suara perempuan, komunitas adat, dan daerah pinggiran. Namun risikonya, jika tidak dikawal, bisa terjadi penyederhanaan atau penghilangan peristiwa-peristiwa yang penting namun sensitif. Dalam sejarah Indonesia, ada banyak babak yang menyimpan luka, seperti pelanggaran HAM, represi, atau dinamika militerisme. Jika peristiwa-peristiwa ini dihapus atau direduksi, maka generasi muda akan kehilangan pelajaran penting dari masa lalu. Karena itu, publik punya peran penting untuk ikut mengawal proses ini agar hasilnya tetap berimbang dan kredibel. Di tengah proyek resmi ini muncul pula inisiatif publik yang menyuarakan narasi tandingan. Salah satunya adalah buku Kronik Otoritarianisme Indonesia yang disusun oleh tim penulis independen. Buku ini menyajikan kilas balik 80 tahun sejarah Indonesia dari sudut pandang sipil, HAM, dan demokrasi. Tujuannya bukan untuk melawan proyek negara, tapi memberi ruang refleksi tambahan di luar versi resmi. Keberadaan narasi alternatif seperti ini justru menunjukkan bahwa masyarakat mulai aktif membaca sejarah secara kritis, dan dalam demokrasi, keragaman narasi adalah bagian penting dari budaya literasi yang sehat. Sebagai warga negara, kita punya hak dan kewajiban untuk ikut mengawal narasi secara bangsa. Kita bisa mulai dari hal sederhana, dari membaca lebih banyak sumber, bertanya, dan berdiskusi tanpa prasangka.
Ketika kita memahami bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang nilai-nilai yang kita pegang hari ini, maka proses ini menjadi relevan. Menjadi kritis bukan berarti menolak, tapi membangun kesadaran bersama agar sejarah tak menjadi alat, tapi cermin. Kita pun bisa ikut menyuarakan, mendokumentasikan kisah keluarga, komunitas, dan pengalaman lokal kita sendiri. Karena pada akhirnya, sejarah Indonesia adalah milik kita semua, bukan hanya milik negara. Apa pendapatmu tentang proyek penulisan ulang sejarah nasional ini? Apakah kamu setuju dengan pendekatan Indonesia sentris atau punya kekhawatiran tentang narasi yang mungkin berubah? Tulis komentarmu di bawah dan mari berdiskusi dengan pikiran terbuka. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan konten sejarah Indonesia lainnya.